Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana ketepatan digitalisasi menentukan pengambilan keputusan, kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia dibandingkan kepemimpinan, dan memberikan satu contoh pemimpin yang memiliki konsep dinamik dan kolaboratif governance. Ketepatan digitalisasi punya peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia. Bahkan dalam banyak hal bisa melengkapi, bukan menggantikan peran kepemimpinan. Pertama, dalam pengambilan keputusan, digitalisasi yang tepat memungkinkan keputusan dibuat berdasarkan data yang akurat, real time, dan terukur. Melalui big data, dashboard kinerja, dan sistem informasi terpadu, pemerintah atau organisasi bisa melihat masalah secara objektif, bukan sekadar berdasarkan intuisi atau laporan manual yang rentan bias, dibandingkan kepemimpinan yang hanya mengandalkan pengalaman personal. Digitalisasi membantu meminimalkan kesalahan keputusan karena semua pilihan bisa diuji dengan data. Namun, tetap dibutuhkan pemimpin untuk menafsirkan data dan menentukan arah strategi. Kedua, dalam perumusan kebijakan, digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi kebijakan. Contohnya, penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial membuat kebijakan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran. Tanpa digitalisasi, kebijakan sering bersifat umum dan tidak responsif terhadap kondisi lapangan. Meski begitu, kepemimpinan tetap dibutuhkan untuk memastikan kebijakan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketiga, dalam pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi memungkinkan pemetaan kompetensi, penilaian kinerja berbasis sistem, serta pelatihan yang lebih terarah dan personal. Sistem digital membantu organisasi mengetahui kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara objektif, dibandingkan pendekatan kepemimpinan konvensional yang kadang subjektif. Digitalisasi mendorong profesionalisme dan meritokrasi. Namun, pemimpin tetap berperan membangun budaya pelajar, etika kerja, dan motivasi sumber daya manusia, hal yang tidak bisa sepenuhnya digantikan teknologi. Contoh pemimpin dengan konsep dinamik dan kolaboratif governance adalah Joko Widodo. Dalam pemerintahannya, Jokowi mendorong penggunaan sistem digital seperti SPBA, e-government, dan pelayanan publik berbasis online, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan tidak bersifat top-down, tetapi dinamis, adaptif, dan kolaboratif dengan berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa digitalisasi meningkatkan ketepatan dan efektivitas keputusan, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sementara kepemimpinan menentukan arah, nilai, dan keberlanjutan penerapannya. Keduanya saling melengkapi. Digitalisasi tanpa kepemimpinan yang visioner bisa kehilangan makna, sedangkan kepemimpinan tanpa digitalisasi berisiko tidak adaptif di era modern.